Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asmawal sifati. Saudara dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, dan diberikan rahmat, yaitu rahmat ilmu yang bermanfaat. Saudara, seperti saya sampaikan dalam video kemarin, bahwa kita akan membahas kembali rahasia sholat di dalam takbiratul ihram. Saudara, sebelum kita membahas takbiratul ihram, kita akan membahas salah satu yang sangat penting di dalam sholat. Ini jarang sekali dilakukan sebagian orang, hanya sedikit orang melakukannya. Perhatikan saudara, agar kita betul-betul fana atau lenyap di dalam sholat. Sekali lagi, agar kita betul-betul fana atau lenyap di dalam sholat itu, yang ada dan yang berbuat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan yang lain, bukan kita. Saudara, di dalam sholat kita harus betul-betul sadar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita fana atau lenyap di dalam sholat. Sadar tentang Allah di dalam sholat, yaitu setiap tindakan gerak dalam sholat. Perhatikan, setiap tindakan gerak di dalam sholat, kita harus sadar betul tentang Allah, bahwa itu adalah Allah, itu adalah perbuatan Allah, bukan kita. Misalnya ruku, sujud, kita harus sadar bahwa itu adalah Allah, bukan kita. Subhanallah. Itulah sebabnya sholat setiap gerak. Perhatikan saudara, perhatikan, setiap gerak, naik turun Allah. Misalnya ruku Allah, sujud Allah, naik turun Allah, Allah. Artinya apa? Sekali lagi, kita sholat ruku Allah, naik Allah, Allah, Allah. Artinya itulah sebenarnya, itulah Allah berkata-kata, menggerakkan, naik turun, bukan kita. Kita tidak ada daya dan upaya. La hawla wa la quwata illa billah. Itu yang harus kita perhatikan. Ini jarang sekali diperhatikan siapapun, hanya sedikit orang. Subhanallah. Sekali lagi saya ingatkan, kita harus sadar tentang Allah di dalam sholat.
Jangan sadar tentang diri sendiri, karena itu sangat berbahaya. Sadar tentang diri sendiri artinya merasa dirinya lah yang berbuat di dalam sholat. Ini sangat berbahaya. Kalau kita melakukan kesadaran tentang diri sendiri, sangat berbahaya. Sebab itu menduakan Allah, musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah menjelaskan bahwa di akhir zaman banyak sekali umatku yang celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara, kita masuk di dalam takbiratul ihram. Perhatikan agar sholat kita betul-betul khusyuk. Sebab tempat khusyuk itu ada di dalam takbiratul ihram. Khusyuk itu tidak lama. Hanya 1 detik, 2 detik tempatnya dalam takbiratul ihram. Kalau sudah takbir itu sudah rapat, itu sudah selesai. Selebihnya kita baca Fatihah, itu adalah doa. Perhatikan saudara, kita langsung tarik nafas, naik, full. Tarik nafas naik, kemudian keluar nafas. Perhatikan. Setelah keluar nafas sampai berhenti, maka angkatlah takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Perhatikan saudara, di dalam lafaz Allahu Akbar ada kata hu. Ada kata hu. Misalnya Allahu Akbar. Ada kata hu. Kata hu harus bersamaan 3 sekaligus sampai yaitu hu, tangan, dan pejamkan mata. Nanti saya perhatikan. Perhatikan saya, saudara, saya perhatikan. Begini, misalnya Allahu Akbar. Jadi tangan kita rapat bersamaan dengan hu dan pejamkan mata. Setelah Allahu Akbar, buka mata. Disitulah kenyataan Allah Maha Besar. Subhanallah. Sekali lagi, perhatikan Allahu Akbar. Jadi bersamaan kata hu, tangan kita ini sampai ke dalam takbir, pejamkan mata. 3 sekaligus. Allahu Akbar. Setelah Akbar, buka mata. Maka disitulah kenyataan Allah Maha Besar. Disitulah Allah yang sangat nyata. Allah Maha Besar. Subhanallah. Nah, perlu diketahui bahwa makna hu adalah dia. Mungkin kita sudah paham semua. Hu itu maknanya dia. Dia Allah. Ketika kita sudah sampai pada hu atau dia, maka esalah kita bersama Allah. Perhatikan, Allahu, sampailah kita kepada dia. Esa bersama Allah. Subhanallah. Kita esa bersama Allah. Bagaikan madu dan mentega diaduk jadi satu. Tidak tahu lagi mana madu, mana mentega. Lebur bersamanya.
Subhanallah. Sekali lagi saya contohkan, perhatikan saudara. Allahu Akbar, tapi hu-nya nggak usah dikerasin, sekedar kita bisa mendengar. Pejamkan mata, Allahu Akbar. Sekali lagi, perhatikan saudara, sekali lagi. Bersamaan sekaligus 3, Allahu Akbar. Setelah Akbar, buka mata. Subhanallah. Nyata Allah Maha Besar. Ketika takbir bersamaan kata hu sampai dengan tangan, pejamkan mata, maka di situ kita pasti khusyuk, pasti. Kalau sudah rapat begini, Allahu Akbar, di situ kita ada tempat sekitar 1 detik 2 detik tidak ingat apa-apa, tidak ingat apa-apa. Ketika ini sudah rapat bersama ada kata hu dan pejamkan mata, tidak ingat apa-apa, tapi tidak lama, sekitar 1 atau 2 menit. Kalau ini sudah rapat, Allahu Akbar, buka mata, itu sebenarnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Ibarat kata itu sudah selesai. Selebihnya itu adalah doa. Misalnya kita baca Fatihah, itu adalah doa. Ibarat kata sembahyang sudah selesai. Selebihnya kita baca doa Al-Fatihah. Jadi di dalam Al-Fatihah itu semua adalah doa. Subhanallah. Sekali lagi, coba saudara praktekkan. Kalau mau tahu bahwa kita di situ khusyuk, tidak ingat apa-apa, ketika takbir itu rapat bersamaan dengan kata hu dan pejamkan mata, Allahu Akbar. Di situ kita tidak ingat apa-apa selama 1 detik atau 2 detik. Itulah tempatnya khusyuk. Buka mata, nyata loh Allah Maha Besar. Berarti udah selesailah kita sholat. Selebihnya baca Al-Fatihah itu adalah doa. Subhanallah. Saudara, demikian penjelasan ini. Cuma di sini saya ada, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena video kemarin saya menjelaskan bahwa ketika kita mau tarik nafas, ingat I, keluar napas, ingat A, napas berhenti, ingat U. Memang itu yang saya ajarkan kepada teman-teman saya yang dekat, bukan murid, tapi teman-teman. Saya tidak pernah menganggap orang sebagai murid, tapi saya anggap sebagai teman atau sahabat. Subhanallah. Nah, tetapi di sini saya mengangkat ini yang saya amalkan. Tidak perlu lagi mengingat I ketika napas itu naik, atau A ketika napas itu keluar, ketika napas itu berhenti. Sebab apa? Ketika napas itu ditarik naik, itu sudah terbentuk dengan sendirinya alif. Tanpa diingat pun dia terbentuk sendiri, tarik naik. Dia berdiri alif. Begitu juga turun. Inilah yang saya maksud sekiranya napas. Karena tanpa disebut pun dia tetap berdiri naik alif. Subhanallah. Memang ini yang sering saya ajarkan teman-teman saya. Cuma di sini saya angkat naik 1 langkah. Tidak perlu lagi mengingat
I, A, U. Karena ketika napas itu naik sudah terbentuk dengan sendirinya. Berdiri alif. Subhanallah. Demikian saudara, mohon diperhatikan ini, dijaga ini. Karena jujur, hanya sedikit orang mengamalkan. Hanya sedikit orang sadar tentang sholat. Ketika kita sampai pada kata Allahu Akbar, sampai pada hu, maka sampailah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada lagi hu anta huwa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.